Situation santai ke peuting-peuting. Malam semakin bareng malam. konco-konco. Hola Diablos. Itu dia. Hola Diablos. Balik lagi sama kita. Kenapa malam-malam? Kenapa kita ngambil malam gini? Karena ada pakar kehidupan malam. Eta kehidupan malam. Nightlife. Eta live lagi make Y ini live. Live di TikTok. Teman-teman, ada Egi dan Ucil. Tepuk tangan dulu teman. Oh mantap. Ini baturan-baturan lila orang ya. Kamu konco lawas. Ini teman-teman angkatan aku semua ini. Gimana sih? Orang kan abang-abangan selalu positioning abang-abangan terus. Abang-abangan. Fun fact. Anjing ya tiba-tiba fun fact. Abang-abangan pisan. Enggak misalnya rek ngomong ke perkawanannya way back to 2000. Mun orang sih kenalnya di kantornya di Pasteur dulu 2015. Kemudian Egi memperkenalkan orang pada Ucil di tahun yang sama kalau nggak salah. 2015 ya? Kenal Kang Maldi 2015, kenal Imam 2010. Kenal Mane. Kurang 2018, 17 ke Oh iya 17. Ya, 17. tapi kenalnya 2015. Karena kan Imam sekampus sama Kang Maldi. Iya. Kalau kenal Ucil orang itu Egi 2012. Ya, 2012 zaman pensi butuh band, dulu mah ada band Rocket Steady. Nah, beliau yang ngacaloan. Karena orang mau jeung si Faras Rocket Steady. Mantap Fa falling down. Apa aja sih? Apa orang nu main trompetna? Iya, Faya yang main trompet. Iya. Kang Maldi betul. Iya. Matak saya orang temu kangen we lah kabeh tahu. Makanya dibikin namanya majelis temu kangen. Bener. Ketemu karena kangen. Tapi mana Can kenal Kang Maldi atau mah? Belum. Acan. Justru kenal Faya dulu karena dia main trompet di Rocket Steady dan hari itu teh ngisi temen Pang Oi Hey. Itu masih itu juga. Iya, masih itu juga. Boy William kan eta. Makanya kaget justru tahu Kang Maldi kakaknya Faya karena pakai baju Pang Oi Hey. Iya. Ulin di mana? Karena memang jauh secara pertemanan itu. Cuman ternyata Faya teh pada saat itu sudah keliling band bermain trompet gitu. Dulu ada band juga Iloa. Pertama kali dibentuk pemain trompetnya Faya. Udah dulu pas lihat Iloa, fontnya kayak Ilot itu kebaca orang. Kan enggak emang pikirannya Iloa teh jauh. Abu Estuari cek aing gerbang pikiran sarua aing kotor. Dina bayangan orang ya baca estuari manuk di huruf kastuari gitu. Murai kasuari gitu. Dan selalu yang jadi titik tengahnya adalah Egi. Maksudnya itu penyambung itu dia orang jeung si Uci juga sama dari Egi juga. Kenal banyak orang dari Egi. Selalu jadi Nokia lah sih. Connecting people katanya. Anak sekarang nggak pakai Nokia, Cok. Nggak bisa. Sekarang tuh udah iPhone udah gitu. Iya, udah ke situ arahnya. CC itu mah. Orang wae pas pakai HP Nokia walaupun di Android tetap diceng-cengin. Sekarang teh. Tiap aya nu ngaliwat misalnya orang ningali HP orang terus ini bisa nu kitu kene teh anjing udah lah anjing. Tapi aing penasaran zaman 2012. 2012 kan 12. Rocket Steady. Berarti bandnya naon wae nya band-band indie zaman eta nya. Itu teh ada band utamana teh saha? Injection waktu itu band reggae. Band reggae Kang Delu Uye sekarang itu pemain Jimbe. Jadi waktu itu tuh ada Free Motion band reggae juga karena memang di tahun itu kayaknya Egoman Don Legos, Kamigo dan lain-lain ya lagi naik ska dan reggae waktu itu teh. Mod. Tiba-tiba pakai Vespa. Karena alumni SMP 14 dipercaya garapin dong pensi pengen band-band yang hari ini lagi naik buat yang joget-joget lah gitu. Karena pada saat itu menyesuaikan budgeting ya, jadi yang kenal-kenal oke dipaketin dan segala macam. Pada saat itu mah yang naik itu Free Motion kan Obi. Ohnya hula hoop ogenya. Hula hoop waktu itu hula hoop. 2012 eta mah. Desi Tata. Dirinya ngacaloan. Tapinya urang ge aya fun fact pertama kali urang menang duit ngacaloan euy. Nah, SMA 2 kira urang SMP. Di itu di Sabuga, mau menang tiket 5 anjing caloan. Joko tiket. Ternyata maaf ya. Dan sebenarnya orang deket-deketin si Faras Teta.
Iya, cuma kenal. Cuman kenal we sebenarnya. Iya, benernya. Ngaliwat kan ucil aja. Ucil aja. Tapi justru ieu urang nu rek nanya. Kang Maldi, first impression ketemu Ucil gimana? Makrifat. Enggak. Acan atuh eta 2018, 2017. Soalnya di iya kan di pakai baju kontra sosial. Di Pasteur kan? Pakai baju kontra sosial, tapi mamawa sarung. Wah, nah kantongna teh kan epicnya. Subkultur eta. Subkultur apa anjing? Juga ini apa? Kok banyak tubrukan konsep dalam dirinya teh gitu. Selalu gitu terus ngobrol set anjing legoknya ceng. Iya pemikiran. Tapi Kang Maldi sampai sekarang tahu nggak cara mengeja nama panggilannya? Nggak tahu. You child kan? You child. Spasi CHILL. Chill. Dan ada Arcil kita chill anjing tak eta. Nyeun cil kurang panggilkan tes stikerna ada Arcil kita chill anjing. Kayak gini soalnya kan Egi sama Ucil gitu. Itu kan kayak Upin Ipin lah gitu pas dulu di kantor teh kalau ada Egi. Petantang dan petenteng lah nya. Yes. Jadi menurut sana Egi yang meletup-letup gitu nya, tak Ucil teh yang ngeremna. Yang reasoningna Egi, reasoningna si Ucil, nu bagian ayo gas Egi gitu. Misalnya kita project ini, tah dulu Kang, ini teh kemana arahnya? Tah sih. Egi nu karena orang sebenarnya ngerti ketika dikenalkan si Egi ke Pasteur dengan orang-orang seperti itu baru menurut orang mam. Ayahnya jelema ku ari cukup teh. Sumpah maksudnya pada saat itu teh 2017, 2014 orang geus neangan duit gitu. Nya, betul. Es kenyot. Nya si kenyot. Si es kenyot. Oh iya, terus orang geus main sosmed, geus kerja di agensi gitu. Terus ketemu si Egi dibawa ke Pasteur, ketemu Kang Jiwa, si Mang Jana gitunya. Naon gitu ya. Ya naon. Apa ini sebuah arahnya ke mana? Arahnya ke mana gitu. Arahnya ke mana? Jadi kita kalau bisa ayo meeting set. Yang kelihatan paling berkelas berpikir ya dia. Iya. Itu orang jadi anu jelema anu serius nanya, maksudnya serius banget. Itu naon gitu, itu ka mana? Oh iya. Tidak aing mah apalna jeung Pak Ucil mah urang heureuh ya mun panggil. Naon gitu di persimpangan-persimpangannya Ucil sia yo gitu kaliwat. Tapi urangnya panggih maneh di warung. Nya, urangnya di Lodaya, urang panggil si Egi mimiti. Nah, bisa ge jauh-jauh amat mana kan jadi di utara. temen SMA urang sekelas itu temen SMP-nya Imam namanya Eris. Panggil di Lodaya. Waktu itu teh kalau nggak salah memang orang sama Eris tuh lagi garap dulu mah buat kado stop motion gini. Iya. Itu zaman SMA. SMA kelas 1. Lagi ke Lodaya teh memang pada saat itu kalau nggak salah mah mau pinjam kamera ke beliau. Tapi bukan janjiannya bukan hari itu. Lagi ngobrol konsep ngelewat. Mam sana. Ngobrol kebenaran orang pinjam kamera kata si Eris teh. Ayo tuh ke rumah. Ya udah dari situlah perkenalannya teh. Jadi panjang lah tentu nama jeung si Egi. Sampai sekarang. Iya, sekarang. Makanya kenapa sebenarnya di episode MTQ sekarang yang dihadirkannya dua orang ini. Karena itu dua orang ini teh jagoan urusan jual menjual mah. Maksudnya personal brandingnya topiknya mun bisa mama muka topik ya mah. Nempo IG sih. Ucil aya we kalakuanana. Ya entah chat tuh arana nih panya aing teh. Ya aku nagelan gitu bawa cek aing teh anjing. Urang satu yang orang nempel banget. Ucil tuh yang orang paling nempel banget adalah stiker itu. Dimana? Menjilat Chelsea Island. Bukan. Oh bukan. Ya itu. Keluarga besar Nabi Adam eta. Itu baru itu. Tapi desainnya mirip dengan yang desain institut itulah gitu ya, gitu sih. Wah Cil, menarik Cil, bikin lagi enggak biar limited. Tadi kan. Iya teh, makanya kenapa di episode ini teh berdua orang ini dihadirkan. Iya, kalau misalkan lingkungan teman-teman orang mah rajanya konsep dan ide-ide teh pasti keluar dari Egi. Nah, begitupun Egi kadang-kadang suka ngelempar, tuh mereka kudu panggil jeung aya si Ucil. Biasanya ide-idenya teh lebih eksentrik kita kasarna mah sok aya wae gitu. Ilapat. Tah, sebenarnya orang aya erek nanyana kieu. Kan ayeuna si tools nanya si yang marketing teh lebih lobanya jeung leuwih aneh-aneh gitu maksudnya teh tibatan baheula muncak urang. Iya. Mun cek marane kitu oge teu?
maksudnya teh ayeuna cara mainin toolsna ada caranya karena lebih banyak, jadi cara nanti beda-beda gitu. Mainkan di TikTok beda, mainkan di IG beda, atau misalkan gitu-gitu nah. Atau sarua juga baheula wae sebenarnya si skemana. Kalau tools iyalah lebih kaya lah. Tools lebih kaya, lebih variatif, terus juga segmentasinya terbagi juga gitu segala macam. Cuman kalau bicara pendekatan riset gitu ya, riset audience market kurang lebih pisau bedahnya sama-sama aja ya, maksudnya usia segini, geografi di sini gitu, hobinya ini ketebak. Cuman pada akhirnya yang mungkin sekarang jauh lebih variatif itu karena senjatanya nggak cukup satu. Kalau dulu misalkan pengen mempromosikan band, nempel stiker di studio ya gitu, nempel poster di tempat-tempat. Jawara. Ya di apa Jawara tuh? Mading-mading, nah gitu-gitu kan. Apa? Elang. Serba konvensional kan dulu. Iya. Serba konvensional. Artinya terpusat, orang itu udah tahu kalau mau tahu ini di sini. Main manualan. Cuman problem yang lebih kompleks dan sulit hari ini adalah medianya banyak. Gimana caranya media ini menonjol dan jadi pusat informasi? Nah, itu saingannya kan di situ. Artinya bicara konten mah sebenarnya ide mah tidak ada yang baru gitu ya. Tinggal pertanyaannya siapa yang berani? Anjir. Urusan nyali deui wae. Nah, ini termasuk yang berani. Nah, ini zaman lain dulu kan kita bisa bikin, dulu mah ada stiker-stiker ya, sekarang juga di WhatsApp apa ini. Booming. Karena apa? Dulu ada stiker pack Chelsea Island berekspresi, diedit, dilamut, dilamut. 2009 enggak 2014 ya 2014. Itu udah masuk line. Ngebleduk tas stiker tah. Wah, booming. Viral kalau zaman sekarang. Bahasa ayeuna viral. Nepi ka masuk grup line Bali gitu. Sumpah, dia invite gitu. Aing penasaran jeung pola pikir si Ucil. Nah, itu yang bikin booming tuh Chelsea Island itu. Nah, jadi sebelum kata viral keluar dan jadi digunakan banyak, jadi istilah umum gitu. Istilah umum, apalagi di dunia pemasaran marketing itu, ini sudah booming duluan. Cek aing ge beyond. Orang sudah merasakan fame itu. Tapi serius, Mam. Kumaha. Tapi kayaknya IG orang di private asina karena batur hayang fame, hayang terkenal gitu nya. Orang sudah merasakan itu meskipun letiknya. Iya. Maksudna geus mulai si stiker eta urang teh dipake ku batur, eta teu nah. Mana malah dapat ekses negatif gitu dari situ. Itu nya maksudna aya naonnya aksi dari orang lain anu nanya mau urang gitu misalkan. Mengapresiasi menurutnya. Mungkin gitu. Manehna mengapresiasi, ada yang izin, ada yang enggak gitu. Tapi jadi sibuk orang teh gitu. Jadi aya jelema anu anjing urusan naon gitu. Sudah makrifat sejak lahir sudah akan bedanya. Visioner. Ya kan. Bener diundang ya di grup barudak-barudak Semarang, Bali gitu. Nu aing teh anjing saha ieu gitu. Aslina. Eta teh asal beda gitu. Mana yang tidak siap dengan ketenarannya jangan-jangan. Iya betul lah, mental belum bikin. Atau mungkin karena orang introvert gitu. Aja. Bisa jadi. Kan butuh waktu lama untuk kenal jeung orang baru gitu maksudnya. Urang ada soalnya nyata maksudnya orang penasaran jeung pola pikir sih itu kadang-kadang teh ide-ide eksentrik teh sok jual ya eta stiker naon misalkan terus tiba-tiba visual bentukannya visual. Cuman dulu yang berbeda adalah kalau orang lihat Ucil yang sekarang sangat berbeda lah. Ini dulu satu meminderannya, kedua overthinking segala di pikiran. Ayo lagi overthinking. Masih gitu. Minderan dan segala macam. Kita sisi gelap seniman teh. Ini fun fact, ada satu postingan yang cukup menohok Kang Maldi. Jadi beliau difoto ngadep tembok hitam putih, tulisannya ini seni yang gak ngerti diam aja. Eta. Si eta boga gitu aing sok urang terhibur nempo ego dirinya teh pas nempo anjing ya bahasa aya naon deui. Iya. Mun eta mau dislike dislike tuh. Nah, akhirnya kan gini, orang kemarin kan sempat ngomong kan, kita tuh akan selalu hukum tarik menarik. Nanti kita akan selalu ketemu sama orang-orang yang
kurang lebih mirip pola berpikirnya atau bisa memperkaya pola berpikir orang. Tah, ini teh bukti yang nyata orang ini dia gitu. Ketemu sama orang teh karena memang dari sana teh geus Pak Bosnya. Pak Bos teh mau bisa mana mah pagi Nadiem Makarim mah gitu. Ketemu ini aja. Ya, adan Tapi bisa kayaknya ada naonnya. Lamun cek psikologi mah pasti aya latar belakang berenana. Da orangnya soalnya kan aneh. Orangnya dateng ngarasa orang membuat itu mah. Maksudnya teu ngarasa ngahaja untuk uang konten gitu. Sebenarnya yang paling sebenarnya jika jelema bergumam jadi lagu gitu. Tapi mungkin sebenarnya kan orang itu terbentuk atas dasar apa yang dia konsumsi kan, referensi dan segala macam. Kebetulan sejak dini dia dari SMA dia sudah ayah PD kan, bacaannya, konsumsinya. Jadi memang itu santai dalam penampilan, serius dalam pemikiran teh ini bentuk nyatanya gitu. Anjir. Ini Kiai Haji Adan. Nah, kita lanjutin abis azan ya. My friend. Ada dulu tadi. Yoi ditemani Garpit. Ditemani Garpit. Ada. Egi kenapa nggak ngerokok? Udah nggak. Oh benar. Alhamdulillah. Cobain lagi ya tuh Gi. Iya weh. Nah. Tolong Oxpa. Oxpa dong. Oxpa. Cil beraku Cil. Jangan Cil. Iya teh meh katipun update. Katipun update. Iya benar. Kan betul. Konvensional dari rokok konvensional itu. Menang. Itu menang karena. Jual domestik aja. Jual domestik. Soalnya batan orang banyak oge nu rada mengurangi ketika menikah teh karena bau. Lamun mengurangi karena mau punya anak iya. Lebih menuju ke sana teh dikurangin lah. Soalnya minimal ketika di rumah teh ya mun boga budak ngegendong naon teu nyium bau. Benar. Kurang lebih gitu. Makanya orang pakai ini. Nah, tolong Oxfa ya. Jadi kadinya arahnya. Iya orang. Karena kan konon katanya enggak ada tarnya. Oh iya. Nah, enggak tahu tapi ya. Sarua. Ayo, ntar. Sarua. Ayo iya ge. Tar dulu. Nah, ya. Justru menariknya orang gawe ke Jakarta ke mana segala macam selalu ngontak beliau teh karena gini. Koneksi dari kehidupan orang dengan generasi Z teh iya gerbangna. Iya. Pemegang kunci. Itu dia. Yang album teh naon? Dua romantik. Eta sang pemegang gerbang. Dua Z. Kunci gerbang ya. Jadi memang kalau mau nanya Gen Z teh enak ke rame naon? Dan uci anu terang mah. Iya karena kebetulan dulu juga gitu, friend. Dulu juga dari dulu karena terus belum lagi sekarang kan punya ini ya. Apa tuh namanya? Nama media teh? Hype News ya. Tribun Jabar. Amin. Jatim. Jadi bos sesi jalu atau Tribun Jabarnya. Ya saya tiknya bahasa sedikit eta si Hype News. Naon eta teh? Media anu naon kumaha eta teh? Media cetak apa citak? Anjing media cetak. Dia mah orang ada yang si Ica ngomong teh mediagram, orang baru tahu itu ada istilah mediagram. Kan si Ica tadi mediagram. Emang ada istilah baru mediagram? Enggak tahu tadi. Sebetulnya itu labeling media yang dia mempromosikan di Instagram gitu. Jadi kalau media TikTok, media Tok. Geus siga baheula media teh gitu. Kayak make ID card jurnal pers gitu nya. Mau kamera gitu. Mau notes gitu. Ayeuna mah ketika di backstage lamun event teh teu kaciri siga medianya gitu ya, tapi ini dari mana? Dari media gitu. Nah, sebetulnya kan bentuk medianya aja dengan tampilan yang baru gitu. Mungkin kalau bicaranya lanyard mah ya pengenal aja lah gitu ya. Atribut eta mah kan mungkin media baheula mah aya kaidah-kaidah jurnalistik meureun. Betul. Apa? Anu jadi citizen journalism teh gini kan. Jadi KB jelema bisa jadi media gitu. Kita aja ini produknya kan produk media, produk media. Tayangan ini teh gitu, media. Mungkin itu jadi salah satu perubahan nya. Iya, kan aya oge nu media teh jelema gitu nu nyokot arwah ti luar. Medium. Urang kabaca tadi rek arana kadinya. Medium ya pasti medium. Kenal pisan. Penghantar. Media teh kan jadi nu nganter titik satu ke titik yang media transportasi. Betul. Bisa aja kalau mau di moda. Iya, moda kan dari M juga sama. Iya, berarti itu salah satu perubahan itu dari zaman Arurang lah gitu ya. Anggaplah gini.
buat viral lahnya dalam tanda kutip. Sekarang kan makin cepet lah orang teh maksudnya karena tadi mungkin medianya semakin banyak, terus si toolsnya juga semakin banyak yang dipakai gitu ya. Jadi gampang naik dan gampang juga banyak yang hilang gitu. Iya sama. Makanya ada gampang ingat toko akuarium tuh di Karapitan. Iya itu didinya. Di itu. Tah sekarang bagaimana nge-maintain maksudnya tuh nge-maintain supaya tetap fresh gitu. Tetap fresh gitu di era semuanya serba cepat. Nu jelekna mungkin kan media teh informasi meureun baheula lama aya patokan-patokan. Nah, kudu aya media teh karena mungkin diawasi validasina. Aya kan teu meureun. Sahawae bisa baru. Sahawae bisa terus konteksna enggak ada konteks kan aya misalkan ngarekam jelema maling atau kumaha kan orang apal eta konteksna naon. Citizen journalism. Sebetulnya perubahan kumaha. Perubahan budaya itu mah tidak bisa dihindari ya karena ya majunya teknologi segala macam ya orang teh habit akan berubah. Problemnya adalah tidak merata aja secara edukasinya gimana mengkonsumsi informasi itu, terus juga membuatnya. Karena sekarang ibaratnya kayak gini lah, konten 17 tahun ke atas, yang di bawah 17 bisa bikin email. Kumaha mun kagigirnya? Tah. 17 kagigir kumaha mun gitu kan. Kan kabeh 17 katonggo. Kaget. Nah, atuh tapi gitu. Nah, itu Pak beli kita tadi. Sejujurnya ya, jujur li. Jangan pakai itu lah males banget. Tadi banyak banget nyamuk bejir. Kumaha Pak Ucil kan sekarang juga bergeraknya di media gitu nya. Dari dulu sebenarnya kan Pak Ucil mah ada terus gitu dalam urusan memberikan informasi sama orang lain apa segala macam. Nah, sekarang udah ada toolsnya. Aya makin kesulitan atau malah semakin bebas itu semakin wah ngeunah segala rupa bisa jadi berita ieu. Ngerti urang sebenarnya mah. Ngerti. Nah karena sebelum ada happening kan orang memang ngepost gitu ya. Cuman meren siapa yang orang mau kasih informasi atau siapa yang mau orang berkomunikasinya yang beda. Eta sebenarnya orang jujur teu ngerti gitu. Ini teh media atau gimana nya. Oh ayeuna orang punya target audiens misalkan di IG pribadi da orang apal gitu followers orang sawae nya geus we gitu awewe hunggul pan tah eta kan orang nyieun we gitu orang nyieun tapi dengan sikap bahwa orang nyaho ya nu orang mau ajak bicara teh followers orang nu kieu gitu ayeuna orang baca beda media beda naonnya beda akun lah gitu si happenings orangnya nganalisis si followersna. Ya. Oh jadi bagaimana nanti produknya keluar? Jadi berdasarkan ketika iya nu nge-follow bodak masa-masa nasi Helprint nih misalkan waktu pertama nih karena orang kerja sama Helprint. Ya orang mau bisa ngabahas zodiak, orang mau mungkin ngabahas personality. Ada dark zodiak kalau di black metal kan ada itu. Oh enggak band. Mestinya kena metal. Enggak, dark zodiak kan zodiak ada yang terangnya. Enggak tahu. Pokoknya balik intinya namanya eta mun urang gitu sebagai anu nulis konten ya siga urang ngobrol jeung marane lah gitunya urang mau mungkin ngabahas fikih gitunya anjir urang nempatkeun gitu urang mau mungkin ngabahas agama dasarnya adalah kan terlepas dia suka ngepost apa segala macam pertanyaan sih itu selalu aneh karena segala hal dipertanyakan. Jangan-jangan postingan di akun pribadi dan happenings itu jadi salah satu pisau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh di kepalanya. Oh, benar kata. Jadi kan misalkan dia teh sering nanya banyak pertanyaan di kepalanya, tapi kadang yang tepat nanya ke siapa ya? Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk datengin orang itu belum tentu dijawab. Jangan-jangan happenings ini tuh jadi salah satu juga media untuk dia teh bisa nanya ke orang yang tepat. Bisa benar. Jika tadi misalkan dia wawancara Estuary nanyain tentang Rainstick. Jangan-jangan kalau misalkan nggak ada media happeningsnya dan nggak ada akses kenal sama Estuary-nya nggak terjawab. Betul. Kebetulan pisan kan di hulu mana loba ya pertanyaanna. Sok erek ngobrol kenaon ti tonggoh na bikin kakaler di tagenan. Amun eko mungkin nanya lamun eko mungkin masalah agama sok aing ngediuk di handap. Ipa Sapawi Ipa Sapawi. Eueuh aya mana saha?
Idgom bilaguna insya Allah demi Allah ya mah. Bener tapi bener kata Cuk Egi. Uang justru karena orang loba nu teu apalna gitu. Karena jadi nanya gitu. Bahkan konten Happenings terakhirnya anu secara data tuh paling banyak ditonton lah selama Happenings ada 10 juta lebih. Eta bener asli orang nanya kasih Ray ada Captivate. Misterio. Ada Ray. Kalau udah dengar tenyaho udah. Ada Ray saya tapi Ray Captivate. Orang lihat video di timeline teh si Bernadia kan lagi ramai ya. Si Eta ada video lagi perform gitu, gitar genjreng, tapi pas ref teh diantep, dia nyanyi gitu. Nah, ngaruh nanya. Sama-sama aja gitu maksudnya. Kalau misalkan nggak ada ngaruhnya, kenapa dia dari awal teh kikiran gitu ngegenjreng? Orang nanya lah ke si Ray. Nah, pertanyaan ucil banget itu. Orang nanya ke si Ray, ini teh ada ngaruh nah Ray? Terus ini teh nyala atau dimainin atau enggak? Kata Ray, itu mah gimmick Cil dan lain-lain lah pokoknya. Yang saya orang jadikan konten gitu. Berdasarkan dari pertanyaan tadi. Cuman dikemas. Nah, orang sebenarnya apa jawabannya, tapi sok kemas deui misalkan 2 orang lagi ngebahas itu. Gitu. Dan ternyata kan memancing orang untuk ngomen dengan judul naon? Gitu. Judulnya orang Bernadia gimmick gitu. Karena tanya. Karena eta nu mungkin nanya masa. Sah pertanyaan ini. Pertanyaan. Eta nu jadi topik anu agak memancing eta mah nya strategi eta dituntuna Bernadia gimmick titik tanda tanya. Oh, pokoknya tanda seru langsung. Ngambak kemana? Eta cara orang berasumsi tapi mungkas salahkeun. Eta pisan. Jadi nggak saya lempar ke orang gitu. Loba ada orang gitu. Itu orang inget itu teh metode yang dipakai sama kawan kita si Ucrit. Dulu dia bikin buku tentang cara bermain tabla dan sitar. Tapi judulnya belajar tabla dan sitar setahu saya. Terus mau bisa kasalahkeun namun ternyata aya nu mendebat gitunya. Enggak gini ya nya geus tinggal gampang maneh nyieun deui we. Nya juga almun urang kadang-kadang gitu menurut urangnya rasa kitu nya. Berek salah rek bener nya kope gitu kasarna. Aya ku kituna. Soal orang justru tertariknya soal pertanyaan-pertanyaan yang berenang-renang di kepala maneh. Di kepalanya Egi gitu. Karena kan gini, orang balik lagi orang tuh selalu enggak bisa memisahkan Egi sama Ucil. Iya. Di kepala orang mereka tuh sudah sepaket gitu. Upin Irfan gini, Upin Irfan. Icil gitu. Icil. Terus nah, karena nanti balik lagi tadi gitu misalnya orang menganalogikan gitunya Egi tuh yang jadi Bung Karona, Ucil tuh yang jadi Bung Hattanya. Jadi Tan Malakanya. Enggak, kalau itu jadi beda lagi. Entitas lain kalau itu mah gitu. Kan Bung Karona nu meletup-letup, ayo gas. Duar. Si Ucil nu tenang dulu, kalem. Ini mau kemana nih arahnya nih? Nah, Ucil tuh yang gitunya. Ngegas ngerem lah, pedal gas sama pedal rem gitu. Iya. Jauh. Tapi yang menarik justru kenapa alasannya dari awal ketemu sampai hari ini masih relevan gitu. Orang tuh sering mengenalkan Ucil ke beberapa teman orang yang beragam. Karena jujur, nggak semua pertanyaan Ucil bisa orang jawab. Nah itu dia. Jadi misalkan tiba-tiba Ucil teh penasaran tentang tanaman misalkan atau orang yang bikin aquascape air laut, ya orang bawa kenalin ke Mamat misal ya. Dia pertanyaan soal Sunda Wiwitan, ya orang karena nggak bisa orang jawab dengan banyak hal, tapi justru orang itu mengapresiasi orang-orang yang punya banyak pertanyaan di kepalanya teh. Berarti dia itu haus dengan informasi dan ilmu. Tapi lamun salah informan salah, nggak belok. Karena saking orang curious gitunya. Anjing banyak nanya gitu orang. Nice. Tiap ketemu orang tuh nanya itu naon. Pas kayak di alam kubur kayak orang nanya kamu Karnakir gitu. Astagfirullahaladzim. Tuhan kamu siapa gitu. Keras. Baik ditanya balik. Iya pertanyaannya sebenarnya bab pertanyaan. Soalnya kieu orang malik-malikeun memori ke 2 tahun-tahun itu gitunya. Kan kita sempat bertiga ngobrol intens itu di kantor nepi subuh terus unggah poe. Pertanyaannya teh selalu ada aja pertanyaannya teh satu dan repetitif gitu.
Dan biasanya tentang hal-hal yang sifatnya film. Karena si Kang Maldi aya we jawaban lagi nya. Da sebenarnya maksudnya si trivia nanti anjir. Berarti orang bisa ya nanya ke nu kieu. Lebih ke gini sih. Gitu. Konsumsi informasi yang kita baca, tonton teh cenderung banyak yang berbeda. Jadi mungkin pertanyaan di kepala orang adalah informasi yang Kang Mardi baca. Yang di kepala Kang Mardi jadi pertanyaan yang maneh baca. Nah, justru karena sangat signifikan berbeda, kontras, mungkin itu yang bisa jadi obrolan. Kalau informasi yang kita konsumsinya sama mah ya sudah. Cross check gitu. Jadinya. Cross check doang. Mana udah nonton episode ini belum? Udah jadi gini namanya. Oh, udah ya udah. Cross check. Gitu. Justru karena berbeda. Gitu. Kemarin soalnya sempat ada kejadian menohok juga kemarin bulan-bulan kemarin. Out of nowhere tiba-tiba doi telepon. Oh, ngebel. Orang kerja di warung jaga pan. Kumaha sadana? Kiai Haji telepon nih gitu. Assalamualaikum pangarsa. Anjing. Nu jadi warung teh kedengeran suara motor kenceng gitu kan. Kunaon gitu. Emang kamu di mana, Cil? Urang di Tasik cenah. Cuman orang heureuy, bener nongol anjing. Nongol set. Masih sama kejadiannya teh juga 2017. Pan kadinya lagi karena buruk, santai. Cuman bedanya dia bawa ini aja, bawa pasangannya kan set ngobrol gitu. Pertanyaannya masuk nanya ieu teh kieu nya goblok sih jauh-jauh ke aing keur dagang anjing. Masih pertanyaannya masih sarua. Emang rasa penasaran mana tinggi lah nya banyak akan. Sama halnya dengan Egy juga kan kita juga akhirnya maksudnya teh gini. Justru yang menarik dari menurut orang yang menariknya teh rasa penasaran ini teh akhirnya bisa jadi sesuatu yang bisa dijual dalam tanda kutip ya. Apa namanya teh? Ucil rasa penasaran Ucil terhadap menulis kemudian dia jadi puisi, jadi buku puisi. Egy gitunya. Jadi aya bentuk konkretna gitu. Si rasa penasaran itu enggak cuma jadi muter terus ke psikiater gitu misalnya. Untuk kadinya arahna gitu. Walaupun mungkin kalau enggak jadi itu ya ke psikiater juga. Yeah. Karena enggak ada outletna, maksudnya enggak ada output yang untuk ngeluarin itu. Ya untuk keluarin ide-idenya itu. Nah, kan. Itu dia kan untuk kita dulu sempat ngobrol kalau enggak salah untungnya kita tuh mengenal kesenian, akhirnya kita punya media untuk balik lagi media lagi gitu ke situ. Media laginya. Jadi media itu ternyata bukan hanya sampai dicetak atau dicetak. Tapi ngomong-ngomong penasaran, orang inget bala jeung Kamali pernah duaan mun salahnya dina motor. Hah? Pernah, orang inget. Tapi teng dina motor teng di mana kejadiannya. Cuman orang inget kata-katana adalah gini. Motor saha kela? Motor orang. Tapi Motor Ucil. Teng kejadiannya pas eta teng lain ya. Cuman orang paling sampai ini inget sampai ayeuna adalah cek amal di teh bahwa etalah bedana filsafat timur dan barat cenah. Karena kalau barat nah hanya aya mobil ngalewat ka Braga teh dihitung. Naonnya? Dibedah, reasoning dan lain-lain. Tapi kalau filsafat timur lebih ke menerima kebijaksanaan. Tinggal gitu. Sesuai fungsi. Karena makin sini ketika orang ngobrol jeung kokolot-kokolot di Indonesia gitunya anjing banyak pertanyaan teh memang gak harus ditanya nggak harus ditanyain. Iya. Kadang orang sebagai budak hayang nanya teh jadina anjir ya mah doktrin gitu ya mah dogma gitu anjir karena orang teh bisa nanya kan tapi jika bener loh ada hal-hal yang sebenarnya teh bisa ditanya atau belum waktunya ditanyain gitu. Sebenarnya lebih ke kieu sih. Semua rasa penasaran boleh ditanyakan, tapi kadang itu teh cuman buat ngerem biar mana nggak sibuk dengan pertanyaan itu. Ada hal-hal konkret lain yang bisa dilakukan gitu, kebayang tuh. Mungkin kadang terjebak di satu pertanyaan atau besar. Mungkin kayak anak kecil yang nanyain tentang seks kan mungkin belum waktunya gitu. Atau dijawab dengan sesimpel mungkin padahal dia teh si pertanyaan teh kuduna konkret jawabannya. Betul. Masuk akal ke urang mah gitu. Aya kelinci makan wortel. Dulu kan misalkan jawabannya gitu, kelinci makan wortel gitu. Da nu aing tingali mah lain kelinci gitu. Padahal mungkin dia mah udah lihat adegannya teh gitu. Betul. Analogi jadi dibahas ku analogi. Sedangkan si anak kecil yang inputnya belum sampai untuk mendapatkan tapi pengen jawaban yang benar. Jadi anak kecil yang pengen jawaban yang benar bahwa si berhubungan badan teh kumaha.
Padahal terbaik kan untuk menjawab itu. Padahal ngelarti itu sih sebenarnya. Paham. Itu tah. Jadi makin ke sini teh orang jadi banyak ketemu karena mungkin ketemu orang tuanya. Jadi makin banyak ente ieu mah teu kudu ditanyakeun atau misalkan engke deui geus nu penting-penting lah gitu. Soalnya juga kieu orang pernah mengalami gitu Cil. Baheula. Orang nanya gini, kenapa sih ini tuh namanya kursi? Kan sebenarnya ya itu tadi, ngapain mesti ditanyain, dudukin aja. Tapi aya nanti nafsunya, ego orang harus mengetahui itu kenapa itu teh dinamainnya teh kursi, kenapa nggak anjing aja namanya gitu. Iya. Menang teh lamun ku orang mulai isukan dengaranana anjing weh gitu, misalnya gitu. Ya boleh-boleh aja. Jadi aya orang manggil jelema nu bisa ngakitukeun orang. Ya boleh-boleh aja. Tapi siap tuh nerima konsekuensinya mun maneh nyawa jawabanna. Ya kan katanya juga kan lebih baik enggak terlalu banyak tahu. Sebenarnya pengetahuan adalah kadang derita teh gini. Cintaimu takkan pernah. Kadang yang paling penting itu bukan terjebak di apa jawabannya, tapi pertanyaan yang paling tepat ditanyakannya sebenarnya yang paling susah. Iya. Malah kadang-kadang berat nanya tapi menang jawaban. Iya. Tiba-tiba gitu, saya teh pertanyaannya can bijil jawabannya geus aya. Wah. Iya. Gila. Iya. Dan beyond itu. Dan orang akhirnya ngerti bahwa beberapa pertanyaan sebenarnya bisa saja nafsu gitu. Iya. Oh iya bisa jadi. Bisa kayak kamu nomor WA-nya berapa? Itu maksudnya aja. Maksudnya dulunya orang ketika ngadenge orang mualaf, kenapa maneh masuk Islam gitu? Karena orang teh karena ternyata masuk logika gitu nya. Tapi makin kesini teh orang nyadar kenapa sih orang tua itu teh melarang orang nanya, karena ternyata kalau maneh justru dapat jawabannya selain iman perkarana gitu. Yoi. Karena iman itu adalah goib. Karena ketika maneh dapat jawaban teh, wah kelo episode ngerti tuh sih? Ngerti. Jadi misalkan hanya daun warna hijau. Ketika dijelaskan secara saintifik teh nya geus we eta mah sesuatu yang bisa memberi makan logika gitu. Padahal iman mah urusanna teh di dinya gitu nya. Iya. Kadieu pangasa Kiai Haji. Geus diuk deui. Soprin aja. Itu masih jalan. Reaksina gitu itu bener karena orang sebenarnya lamun urusan kieu kadang sok ngobrol ge jeung Kang Maldi, tapi kadang kan urang teh neangan jawaban anu memuaskan urang hungkul gitu kasarna. Jadi bisa saja nanya ke berapa orang pun mana teu menang jawabanna karena mana hayang ngadenge naon mana hayang denge. Betul. Akhirna urang mah jadi boga filter juga lamun urang mempertanyakan, lamun urang ke overthinking ya. Lamun urang mempertanyakan suatu hal kenapanya udah lebih dari 5, berarti terpenting eta teh gitu. Jadi kenapa nahanya ieu kieu geus teu loba teuing naha geus kalem we heula gitu. Berarti lain eta jawabanna. Karena semakin ka dieu akhirna orang jadi belajarna menerima gitu. Naon misalkan anu beunangna poe ieu sakieu tentang pengetahuannya. Misalkan setiap hari itu kita tuh belajar ketemu batur kieu. Oh sakieu meureun urang teh poe ieu meunang ilmu tentang ieu teh. Ya sudah, terima apa yang orang terima hari ini gitu kasarna. Di saat orang terima, ya geus tenan naon gitu kasarna mah gitu. Dan tadi nyambung ka poin orang teh si kasusna teh ketika nanya kebanyakan pasti soal penyakit. Kalau kita nanya misalkan hanya si eta bisa kanker atau nanya si penyakitnya kieu gitu. Oh, itu karena enzim ieu kekurangan hormon kieu, darahna kieu. Terus cagerna kumaha atuh? Nya berarti eta si zat ieu teh kudu diturunkeun, terus ieu kudu dijahit, ieu kudu dikieu. Maka itu cara untuk sembuh teh gitu. Nah, kadang-kadang orang baru tahu bahwa ketika orang mendapat informasi itu teh sudah menghilangkan sesuatu yang membuat itu sembuh gitu, ngerti tuh sih? Ketika ada kela. Jadi lamun misalkan si Egi teh sakit apa misalkan demam. Oh iya mah digigit nyamuk. Oh udah aja tinggal kasih paracetamol, istirahat gitu. Itulah
cara sembuh teh gitu. Ya. Nah, makin kesini tuh jadi makin tidak mempercayai sesuatu yang logis membuat itu sembuh gitu. Maksudnya berbeda dengan konsep agama tentang iman eta. Oh, kadinya kenehnya. Kadinya maksud orang. Jadi balik deui ka tadi bahwa sebenarnya pertanyaan bisa saja buruk teh karena itu gitu. Jadi ketika maneh nanya, "Nah, ieu bisa sembuh atau gimana caranya ini biar sembuh teh?" Oh, orang ngerti. Jadi beberapa jawaban mungkin bisa kieu. Demam terus sembuh. Nya geus aya nu nyageurkeun. Tapi jatuhna kan jadi tidak kritis. Iya betul. Jatuhna jadi doktrin, jadi dogma eta gitu. Jadi fokusnya tidak pada namun misalnya kan gini, kita niat nanya pengen apa? Pengen dapat apa? Tuh, misalnya urang teh nanya gitu. Yuk ngebahas pertanyaan we bisa jadi panjang kan karena menurut orang selalu percaya tinggalin heula niat awalnya, pengen tahu teh tapi untuk apa setelah tahu? Betul. Nah kan kayak gitu kan misalnya. Paham tujuan bertanyanya ya. Maksudnya kayak misalnya benar misalnya paling gampang analoginya kayak kita datang ke dokter orang gering gitu misalnya. Dokter tadi bere jawaban yang memang konkret gitu, gimana mun misalnya yang sembuh secara ya ilmu gitu secara ya, keilmuan apa karena fokusnya pada hasil akhirnya anak ini harus sembuh gitu, orang harus sembuh. Tapi kalau ketika itu tidak menjadi puas kemudian kan jadi kayak mun misalnya mana yang sembuh tapi tidak puas dengan jawaban itu gitu terus jadi kudu kumaha urang kudu gering deui gitu kan gitu akhirnya. Nah itu keimanan meureun eta meureun nyecilnya. Apa salah urang? Teuing sih. Sebenarnya iya teu kudu dijawab sebenarnya. Kudu dijawab, jangan-jangan kudu dijawab sebenarnya. Sebenarnya balik ke tadi yang kata Amal yang waktu dulu Amaldi orang ingat bedanya filsafat timur dan barat. Nya bahwa si timur mah selalu ada alasan dan ini tuh jawabannya gitu. Tapi mun teu salahnya kalau filsafat barat, filsafat timur kadang sesuatu teh nya geus eta terjadina atau nya geus tingali kebijaksanaanna gitu. Wisdom gitu. Wisdom. Menurut urangnya salahna bertanya ke si Maldi. Bisa jadi dua mata pisau. Justru heurikeun. Siap Cil. Justru sebenarnya mah jadi orang paling bener. Seyogianya paling jogja. In my humble opinion. Nah gitu dia beledug kan lumayan tanya. Segmen etanya sagala aya naon kelinci kan wortel mahnya mun karena kir jeung dibabawanya nyarek ditanya balik. Tapi eta nu menariknya. Kadang kan pertanyaanna ti A K B segala macam. Tah, urang mah bagian cicing, engke maneh teh nanya ieu, heuh eta tahu. Urang mah bagian eta. Jadi menyederhanakan pertanyaan si Ucil tiba heula teh. Iya, ibaratnya Ucil mah urang, Imam teh maneh. Jadi kitu nu oke, poin gitu. Selalu ada kenikmatan, Mam. Pasti. Mun teh salma istilahna brand gasem teh gitu. Anjing. Eta mungkin. Tapi da sigana bener. Da cenah mah kan ilmu itu cahaya teh. Da memang ketidaktahuan teh poek. Jadi ketika aya cahaya teh berai gitu. Eta nurnya eta tadinya edannya. Nur. Kumaha nyanyi? Nur. Kepada Nur. Pohoy. Panji Sakti. Lagunya Kang Panji. Karena Panji terus kan apa namanya? Tadinya udah bahas dari masalah digital, terus media, naon segala rupa dan teman-teman juga masih pada bergerak di sana gitu kan akhirnya. Masih jadi praktisi. Maksud orang teh kita masih tetap harus relevan tuh dengan media yang ada sekarang. Dengan isunya dengan isunya atau sebetulnya waktu itu kita pernah orang sama Maldi pernah ngobrol antara visi salah kan maksudnya teh apakah kita harus catch up dengan yang sekarang? Iya kurang lebih gitu lah. Kurang lebih gitunya. Atau sebetulnya kan kita nggak ngejar mereka juga sebetulnya mereka yang akan ngejar ke zaman-zaman. Kieu meureun pertanyaanna Egi Ucil. Ya apakah harus tetap relevan kan sebenarnya? Bukan. Itu pernah jadi pertanyaan oge bukan pertanyaan keresahan si Adriano Colby. Aing geuleuh cenah ketika ningali Gigi nyiptakeun lagu Facebook.
Karena manehna teh mencoba untuk relevan masuk, padahal satu asup gitu. Nggak padahal mah dengan usia itu teh mana relevan ke perjalanan hidup maneh gitu ta. Makanya ketika pertanyaan kudu relevan teh kadang bingung kadang bingung pada akhirnya gini, kalau bicaranya sebagai seniman, dia punya pilihan. Kalau untuk menjaga eksistensi dan masuk terus beradaptasi sama zaman, ya perlu untuk relevan karena ngelihat audiensnya. Tapi ketika memang dia ingin tetap dengan apa yang sebagai dia personal, yakini, personal, ya nggak apa-apa. Balik lagi pilihan. Tapi kalau bicara media, ya media mah harus relevan karena menyampaikan informasi serelevan mungkin. Ya, ditambah target audiens tertentu kan. Tapi mungkin Ucil sebagai pribadi tidak harus merasa relevan. Tapi Ucil sebagai praktisi media harus menyampaikan informasi yang relevan. Betul. Akhirnya diri Ucil pribadi dengan Ucil yang menjadi analis budaya dan lain-lain untuk menciptakan konten perlu untuk relevan. Betul. Jadi ada pemisahan sebetulnya. Makanya karena sampai kapanpun orang teh cocok gitu di klub mah sebenarnya. Oke, iya dibukanya tempat klubnya. Ya karena profesional. Itu maksudnya orang sebenarnya tepati makanya aneh ketika orang bergaul dengan anak jam sekarang di klub orang teh joget teh dan memang orang teh bisa joget, nah orang teh mengalami dan orang teh tidak menikmati oge gitu sebenarnya lagu-lagu itu teh. Ditambah mungkin maksudnya karena orang geus relevan berenannya di umur orang sakieu berenan. Enggak, maksudnya gini, secara kultur di kehidupan malam untuk datang, minum dan joget mungkin tidak relevan dengan perjalanan hidup pribadi. Tapi kenapa itu harus tetap digali relevansinya? Agar karena klub-klub ini butuh jasa beliau untuk siapa yang relevan menyampaikan informasi. Urusan gaweannya, urusan kerjaan sebenarnya. Karena kan target audiens orang umur 18-24. Orang harus tahu dong. Harus tahu dong apa yang di dunia mereka teh ada apa aja gitu. Makanya relevansi terhadap hal-hal tadi itu tuh personalnya Ucil dan media yang Ucil sampaikan teh itu tuh dua koridor yang beda. Bisa tetap kayak menjaganya gitu. Ya, yang di satu sisi di ranah profesional harus tetap relevan gitu karena mainnya di mau nggak mau sihnya orang tak apa orang bisa tontonnya. Mau nggak mau butuh. Mungkin kalau orang di umur mereka mah akan lebih banyak lagi hal yang bisa dibahas gitu. Sebenarnya mungkin ya. Karena si Gayana misalkan nggak bahas percintaan Gen Z-nya. Eta mah kan masalah rasa. Teu bisa orang rek ngariset kumaha ge orang teu bisa. Paling apal teh aya nama aya sleep call. Aya nama aya kirim-kirim pap. Paling itu gitu. Tapi mun misalkan ya kan? Ya. Tapi mun misalkan kumaha sih si awewe teh ayeuna ame gampang bogoh ka urang terus teknis kata-kata apa atau naon disebutna quote pertama itu naon pick up line teh L300 pick up line L300 orang teu apal sebenarnya meskipun orang ngariset oke aya nu kieu da orang geus teu ngarasakeun di dinya gitu. Tapi nyaman tuh maneh. Nyaman gak nyaman lah pasti. Aya nu nyaman aya nu teh nya pasti. Nyamanna kan pasti kenakalan mah selalu enaknya. tapi balik ke tujuan tadi kan. Tapi balik ke tujuan karena personalnya Ucil enggak butuh. Tapi kan konteks-konteks tadi dia butuhkan untuk biar bisa berkomunikasi dengan target pasar gitu, target audiens. Akhirnya ya sesuai kebutuhan gitu. Nah, tapi kan mana beda nih. Kalau mana beda mana orang melihatnya gitu. Mana tetap relevan tapi dengan cara yang lain. Betul. Dengan mana misalkan kayak Ucil supaya misalkan untuk media dan segala macam ikut masuk di dalamnya untuk berkecimpungnya. Nah, mana gimana? Supaya tetap itunya tuh dengan cara yang sama, mana nganclum gitu. Enggak, atau mana pakai helikopter view gitu, kalau orang lebih sering memang membedah fenomenanya ya. Enggak langsung ngedetail kayak tadi. Bahkan bahasa Gen Z hari ini banyak nggak tahu sebetulnya. Sigma Mel. Tapi masih ngerti saya fenomenanya orang kajinya sederhananya kayak gini misalkan ya.
kan banyak pertanyaan tentang Gen Z hari ini. Nah, yang orang pertanyakan mah dari mana ya itu terjadi gitu. Misalkan dating apps gitu. Oke. Dating apps tuh akarnya apa? Biasanya orang pertanyaannya dari situ. Oh, pertanyaannya adalah sorry ya, orang menilainya mungkin hari ini orang itu nggak punya input berkenalan langsung, sehingga si laki-lakinya pun bingung harus gimana ketika mau berkenalan secara langsung. Terus juga si perempuannya merasa aneh dan merasa insecure, ditambah di media sosialnya banyak berita-berita kurang enak yang ngebuat mereka jadi punya batas gitu. Jadi lebih curiga. Sementara input yang kita punya di zaman kita ya cara untuk misalkan bisa punya PDKT-an dan lain-lain ya kita harus kenalan secara langsung misalkan gitu ya. Nah, orang tuh membedah si fenomenanya. Oh, dating apps ini muncul dari habit gini, perubahan zamannya gini dan segala macam. Akhirnya orang tuh menyimpulkan dari sudut tadi ya antropologinya, psikologinya, yang orang tanyain ke yang pakar-pakarnya. Kebutuhannya untuk apa? Ya pada akhirnya marketing atau pemasaran butuh untuk membaca budaya hari ini. Gitu. Tren ya. Pada tren. Nah, tren ini orang lakukan mungkin orang dan Ucil sama ya. Menganalisis data. Cuma mungkin metode yang digunakan kalau Ucil misalkan dia ngelihat terus dia turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan si sumber informasinya. Kalau orang fenomenanya. Jadi orang-orang yang mengkaji apa yang terjadi hari ini karena orang lebih suka ada di belakang layar. Di belakang layar gitu untuk menstrategikan konsepnya seperti apa gitu. Makanya orang kenapa klop sama Ucil ketika orang tahu konsepnya seperti apa dan kebutuhannya kayak gimana, dialah yang cari siapa yang bisa menyampaikan informasinya. Misalkan, Cil ini ada produk nih. Misalkan produk parfum. Ya, anak muda tuh sekarang lagi suka parfum yang ABCD gitu. Mengkudu misalnya wangi mengkudu. Karena gini. Dapat nih orang konsepnya, cara nyampeinnya gini. Tapi karena orang tidak langsung turun, jadi orang nggak tahu orang-orangnya siapa yang cocok menginformasikan ini. Ucil meriset itunya. Oke. Jadi ada kesinambungan lah. Betul. Kurang lebih sarua oge aja. Dengan podcast Imam Maldi gitu. Ya fenomena dan segala macam. Nah, gini aja. Mau gak jadi manajer kita? Ucil yang jualin, dia yang ngonsepin. Iya, kita mah nerima uang aja. Kita mah gitu aja lah, standar. Iya. Tapi gini. Ya. Nah, ini mau deal nih kayaknya. Podcast. Enggak podcast. Sekarang kan kalian bikin podcast aja teh. Si podcast, kata podcast ini teh jadi siniar apa baru buat orang mungkin ya di beberapa tahun terakhir. Padahal konsep kayak gini mah di radio sudah banyak. Zaman dulu juga. Cuman bedanya mungkin bisa tayang ulang atau bisa didengar ulang. Itu doang kan konsepnya jadi on demand lah. Mau didengerinnya secara video ataupun audio. Kan itu juga perkembangan ya. Kalau kita dulu sama aja kayak denger orang ngobrol di radio kan. Gitu. Cuman mungkin platformnya beda, cara untuk tag-nya lebih fleksibel, bisa di halaman rumah, bisa di mana tidak harus di studio. Nah, artinya yang dikaji secara fenomenanya adalah kita itu bersaing untuk mungkin menyampaikan informasi yang sama, tapi dengan POV yang beda. Makanya kalau bicara media, yang dijual dari media itu adalah point of view-nya. Point of view pengkajinya. Jadi kan gini lah. Misalkan ada sebuah band rilis lagu, dia datang ke 10 media. Orang tuh akan milih POV mana yang menarik untuk mengenal si band ini. Sama ketika misalkan pertanyaan Kang Maldi tujuannya adalah untuk nanya apa sih yang membuat misalkan Ucil nyaman menjalankan profesinya di media. Tapi kan mungkin cara yang ditanyakannya bukan lagi mana itu passion gak sih Cil? Bukan itu. Nah, artinya orang ngelihat bahwa hari ini tuh perangnya di point of view. Dan informasi yang disampaikan mah kurang lebih sama. Banyak. Nah, tapi cara mengkajinya kan itu point of view yang dimiliki oleh siapa medianya gitu. Betul. Nah, misalkan podcast Imam Maldi memilih POV
yang lebih personal atau lebih intim, lebih santai gitu. Ada yang sangat-sangat teknis, ada yang apa. Ya akhirnya itu mah cuman suguhan yang orang tuh bisa milih mau POV yang mana gitu. Mengolah narasi aja. Mengolah narasi. Akhirnya gimana point of view udah. POV itu. POV. What are you doing, brother? POV. Tapi kan lamun misalkan musisi mah perform nate manggung gitu ya. Stand up komedian, show gitu nya. Penulis kayak gitu, pembaca puisi, perform nate maca puisi gitu. Amun podcaster kan kira-kira performanya. Nya. Kalau bicaranya disuguhkan ada visualnya ya perform. Ya. Kalaupun audio juga merenan aya performance namun audio gimana? Ya kurang lebih entah gitu. Punya kan, dia entah punya idiom. Kalau bicara pertunjukan apa yang ditunjukkan kan mungkin perform yang ditunjukkannya audio. Bentuknya aja yang beda. Ya kan biasanya setiap performance sok aya misalkan si band ieu mah anjing performance-nya halus, si bandnya halus, samenteu stand up comedy halus berarti main podcaster ge aya sebagai performance harus ada punya naon ke misalkan ke podcast kieu juga nasar misalkan kan kalau itu gimmick kan itu bagian dari gimmick doang tapi pada akhirnya kalau whole package orang kenapa mengkonsumsi podcast tertentu karena cara podcasternya mengkaji sebuah fenomena eta yang jadi performance pemikiranana POV kan ketika dikasih satu narasumber yang sama 10 podcaster pasti punya sudut pandang yang beda untuk ditanyain untuk hal yang sama ya. Eta lebih mana Bi? Wah, kemana-mana. Orang mah jujuran aja orang menikmati sangat ya. Tontonan banget ini buat orang mah. Enggak soalnya gini kan apa namanya teh ngomongin media, ngomongin relevansi gitunya. Kalau bicara pada fakta sejarah kan di dunia ini sudah tidak ada hal baru, cuman kemasannya aja yang dirubah-rubah gitu. Bukan baru sebetulnya gitu kayak tadi jauh sebelum ada istilah podcast, orang yang siaran di radio lebih dari satu orang sudah melakukan itu gitunya. Walaupun misalnya tidak ada tampilannya. Nah, sekarang radio aja ada tampilannya kan Gi? Betul. Radio yang tampilannya kan radio tuh sudah punya akun YouTube, ada TikTok, ada Instagram apalah gitunya. Nah, jadi radio yang tadinya cuman audio saja, sekarang ada visualnya gitu. Jadi mungkin jadi ada pendefinisian ulang tentang radio gitunya. Jadi karena radio sudah tidak ada bedanya sama TV gitu. Akhirnya karena bentukannya jadi audio visual. Nah, ini tuh jadi kalau disebut menjadi tantangan gitunya untuk generasi selanjutnya gitu. Atau misalnya jadi pertanyaan untuk kita generasi selanjutnya akan melakukan gebrakan apa gitu, terus apakah kita akan mengikutinya atau tidak, mangga aja itu mah dibalikin lagi ke teman-teman yang nonton gitunya. Karena Ucil, Egy sudah melakukan ini gitu lebih dari 10 tahun kan, berarti kalian tuh kan ada di dia gitu, profesional atau tidak profesional maksudnya ada di ranah ini teh sudah 10 tahun gitu, lebih dari 10 tahun ada orang mengenal Egy, mengenal kan kayak pokoknya mau butuh influencer tuh temuin Ucil. Narahubung kan berarti kan gitu. Narahubung jadi maklar influencer sa Bandung Raya gitu. Eta. Terus misalnya Egy konseptor, wah pasti Egy gitu. Pasti ada Egy dan marketing Egy. Dan itu tuh tidak terjadi di satu tongkrongan saja gitu. Ternyata di tongkrongan lain tuh merujuknya tuh pada dua nama ini aja lagi gitu. Ya, merujuk pusarannya teh tokoh lah gitu. Iya, tokoh. Ya penokohan. Jadi kieu Ji. Kalau mantap beda deui eta jam 11 mun jam 11 peuting ka luhur beda deui. Kalian suka ikut pengajian siapa namanya? Ado itu kemana orang itu? Di Uleri itu Semarang, Kendal. Oh balik ke ya dia emang asli sana. Terus ya karena beliau dari keluarga pengabdi pesantren, jadi memang beraktivitasnya di sana. Cuman dia jadi graphic designer di beberapa perusahaan Jakarta. Cuman karena entah karena jago atau apa banyak yang membolehkan dia WFH. Wah, itu mah pilihan itu mah orang-orang pilihan Pak Bos. Nah, pilihan makanya yang dulu sering jadi anekdot apa jadiin teh si Ado mah metik daun jadi duit teh bener we. Laki bastard.
Enggak tepat. Eta teh si Egi penghubungannya. Ya, Sok. pasti aya. Maksudnya kita kenal orang kayak gitu tuh. Dari si Egi gitu. Jadi kalian teh malah sama petaka lah. Petantang gini. Jadinya mikir dulu malah kemana ya? Petantang petenteng nah udah. Iya bisa itu juga. Enggak maksud jadi makanya ini teh ya pertemuan hari ini dua orang ini teh nggak bisa dipisahin memang. Iya. Walaupun kita sekarang, mah bisa ya? Hah? Kita mah bisa kan? Ya kalau ada duitnya mah bisa lagi. Enggak. Sama aja jadi teh ibaratnya dua kekasih yang bertemu. Kurang lebih gitu. Dari cinta universal. Universal cinta mah kenapa enggak walaupun agak gimana ya tapi boleh-boleh aja. Iya. Atau nun ya, Ci. Ya, Cil, sebagai siap. Eta ternyata. Eta bener.Nya. Can ngeluarkan punchline mana, Cil? Oh iya kalau jadi, ada pesan buat anak kuat hari ini. Ya. So kasih. Nih, tolong diperhatikan ini sekolah ini. Ditutup. Buka deui ku urang mah jadi dirinya insyaallah demi Ucil sama Egi mah dibuka deui ku aing. Buat Gen Z zaman sekarang jangan ya Dek ya. Nah, sakitu we. Misalnya gitu atau apa gitu. Itu suka ada aja keluarga besar anak Adam gitu misalnya apa gitu. Itu dia. Coba silakan Pak Ucil. Eueuh. Wah can keluar ya hodamna. Nanti pesan-pesan naon ya. Kan misalnya MTQ biasanya ada performance musik kan. Ya. Nah, ini nanti kita rekam terpisah Ucil bikin. Eta guseup we. Perform si Ucil guseup perform. Itu dia. Udah, kalau kayak gitu teman-teman, ini kalau misalnya ada yang mau ini nggak dipromoin apa Egi apa buku barangkali apa lagi gitu, ada proyek yang akan datang. Si kan loba nonton gitu. Dibuka. Kumaha we PT mah. Kumaha. Ucil mah langsung aduh, kanda cenah anjing. Minion Ucil kan bisa banyak. Egi. Aya ada proyek yang akan datang dari apa ya? Pribadi gitu. Kalau pribadi Sakola. Kisaran di bulan April orang mau rilis buku kedua. Wih, buku kedua. Bulan April depan. Bulan April. Teknik mesin kan buku teknik mesin kan. Dan si Egi teh selalu punya eta gitunya. Iya. Oke di progres rencana gitu. Di urangnya kok urang ieu na. Non, nah itu naon itu. Media partner urang. Boleh. Itu rilis buku. Ya. Belum boleh tahu judulnya apa ya? Apa lagu? Enggak buku. Oh, buku. Buku yang berikutnya itu Nyanyian Penenang Badai. Buku tak butuh pisan mitigasi bencana. Megatras. Nanti bisa dijual ke BMKG itu. Bisa dijual ke BMKG, itu sangat dibutuhkan. Official partner BMKG di zaman sekarang. Ucil ada apa? Ada apa Ucil? Ada apa sih? Ada happenings. Ya happenings. Follow happenings. Untuk udah gak perlu di bagi-bagi atuh sautik. Bagi sautik. 2K mah. Kuduna aing nu aya di happening follow dia gitu. Tapi kalau mau ketemu Ucil dan berdiskusi terkait makrifat datang Kamis malam di Biru. Nah ya kalau kayak gitu teman-teman makasih udah dengerin, jangan lupa like, comment, follow, subscribe kita di podcast Imam Aldi, ada di Noise, Spotify, TikTok dan juga Instagram. Kalau gitu Imam pamit, bye.